Dari Kak Buya ya. Bang, kemarin 88 iklan boros nggak sih? Saya habis gak ada yang CO. Ya. Jadi kalau pas lagi event ya, tanggal kembar, PD, itu iklan pasti akan pergerakannya liar banget ya. Pertama penyebabnya, trafficnya lonjakannya tinggi banget di Shopee. Makanya iklan tuh gampang banget habis ya, kesamber ya. Terus yang kedua itu semua lagi jor-joran iklan, baik itu seller kayak afiliator kayak semua pada gas-gasan yang ngeluarin budget buat iklan ya. Nah, makanya iklan tuh jadi boros banget. Jadi wajar kalau iklan itu nanti misal di luar target ya, misal kita ngeset ROAS 40 dapatnya cuma di 35 gitu ya. Karena sistemnya bidding. Jadi karena banyak yang iklan, banyak yang promosikan produk yang sama gitu ya. Nah, itu nanti pasti Shopee akan nyari prioritas yang ROAS-nya kecil, yang spending iklannya itu lebih gede gitu ya. Kayak gitu. Makanya kalau kita yang nanggung-nanggung, yang cuman iklannya cuman budgetnya kecil ya, di 200 300 gitu ya, ROAS-nya tinggi di atas 40, nah itu pasti disingkirin dulu di paling belakang lah istilahnya. Kadang bisa boros banget, kadang bisa ngirit banget kayak gitu. Jadi emang kacau ya biasanya kalau pas event tuh. Nah, karena pas event ya pasti semuanya ngiklan semua jalan ya. Yang biasanya ke ngiklan jadi ngiklan, terus yang ngiklan dikit iklannya banyak. Nah, itu biasanya penyebab kenapa pas event itu tanggal kembar dan PD iklan itu boros atau kurang efektif. Kayak gitu. Makanya kalau yang nggak kuat mending organik aja, dikuatin durasinya. Misal yang kemarin biasanya 6 jam, tambahilah 8 jam atau 10 jam kayak gitu. Bang, kemarin apa ikan boros nggak sih saya? Ya. Dari Kak Wahyudin, banyak belajar dari Mas Ian. Dari akhir-akhir ini pendapatnya sudah di 100.000 lebih, bahkan kemarin 200.000. Wih, mantap lah. Asik nih. Saya belum ngambil minum ya. Ntar ngambil minum dulu. Oh, makasih. Cuma sharing aja ya. Saya nggak ngajarin sih. Soal kalau ngajarin tuh kayak berat ya. Cuma sharing pengalaman aja sih. Jadi makanya bisa berhasil, bisa enggak, bisa cocok atau enggak gitu ya. Semua murah ada. View Shopee video kenapa nol terus ya bang? Wajar. Akun baru atau masih baru mulai itu biasanya nol. Bahkan akun lama yang udah gede pun kadang ya masih nol ya. Itu hanya video-video baru sih biasanya. Nanti kalau kalian sudah mulai videonya banyak ya, itu atau followernya udah mulai naik, itu jarang banget nol. Cara ngatasinya gimana? Kalau paling simpelnya ditonton sendiri dulu, sekali 2 kali doang ya. Pakai akun sendiri ya, jangan pakai akun lain. Kalau akun lain malah bisa resiko kena pelanggaran. Jadi saran saya nanti tonton sendiri dulu. Kalau sudah ditonton, dibagikan. Mau bagikan WA atau ke mana? Story IG, terserah kemana ya. Itu nanti biar orang tuh masuk ke video kita gitu ya. Jadi kan kita nge-share video, bukan nge-share produk ya. Jadi itu salah satu obat biar nggak nol. Simpel sih sebenarnya. Nanti kalau misal nggak naik ya udah biarin aja, kalian tinggal aja. Kalian fokus bikin konten baru aja. Safda sendiri, bang iklan live Shopee sekarang gimana? Sekarang udah arahin ke JV Max semua, pakai Shopee bayar berapa om? JV Max sih sekarang sudah mulai bagus, mulai stabil lah intinya. Ya, tapi ini ya tergantung ya riset produk kalian, tergantung performa hostnya juga ya. Kalau teman-teman yang baru mulai ngiklan, saran saya coba dulu dengan budget terkecil dulu. Terus pastikan kalau untuk di performa live-nya ya, itu tuh halaman produknya di angka 40%. Contoh kayak gini. 40%. Ya, ininya ya. Halaman produknya itu minimal di 40% dulu, kalian baru ngiklan. Organik dulu ya. Organik dulu, coba tes. Nanti kalau udah sampai 40%, baru ngiklan. Kalau belum nyampe, kalian evaluasi produk dulu. Evaluasi hostnya, tampilan, dan segala macam dibenerin dulu. Subtik itu tahunan ya, dia itu di 500-an, jadi hitungannya murah sih. Rekomendasi 100. Shopee Live udah gak worth it kalau pemain kecil iklannya ya, makanya yang iklannya tanggung-tanggung agak kurang ya. Galeri Numair, mas kalau posting 1 kali sehari di Shopee nggak bisa ngangkat ya, semula yang masih punya. Iya bener. Ini saya biasanya nemuin ya beberapa yang terkendala bikin konten, nggak bisa bikin konten lebih dari 1 sehari. Biasanya orangnya perfeksionis, jadi nganggep videonya itu harus yang estetik, yang bagus, yang rapi gitu, editingnya oke gitu ya. Padahal itu nggak begitu penting-penting amat untuk pemula ya. Saran saya tuh bikin video simple, kalau perlu
ngerekam sambil ngomong tanpa perlu diedit ya, tanpa harus motong-motong gitu. Itu soalnya makan waktu, kadang nggak sempat. Jadi kalau bisa kalian tuh bikin video langsung ya, langsung sudah siap upload gitu ya. Terus sistem drafting, saya tuh pasti ngedraft video ya, jadi nggak pernah harus ada stok ini mulai habis nih. Tapi di TikTok sudah banyak, jadi biasanya saya buangan dari TikTok sih karena live video. Nah ini cuma sisa 5 doang nih, 5 doang. Nah pokoknya drafting itu penting ya. Kalau yang di handphone utama ini ada sekitar, pokoknya saya minimal nyediain untuk 1 minggu ke depan tuh harus jangan pernah bolong. Jadi bikin video terus disimpan di draft kayak gitu. Ini untuk yang akun utama ini di off dulu ya. Terus ini mirroring set. Jadi udah sediain video banyak tuh biar aman. Jadi kalau pas lagi ada waktu luang bikin sebanyak-banyaknya video, simpan di draft. Nanti buat siapin di posting kayak gitu. Kalau bisa udah siap posting ya, jadi nggak yang ngedit-ngedit lagi gitu ya. Jadi harus siap udah tinggal di post gitu aja. Jadi lebih simpel. Jadi udah dimasukin produknya juga. Ini beberapa belum tak masukin produknya. Contoh kayak gini nih. Jadi nanti tinggal upload gitu ya. Ini saya udah terakhir berapa jam? Bentar ya. Saya target tuh sehari minimal 5 lah ya. Ini terakhir tadi jam belum waktunya. Kalau belum 1 jam saya belum posting lagi. Jadi simpan di draft. Bikin videonya simpel aja, langsung ngomong, langsung jelasin produk itu aja. Jangan terlalu ribet-ribet ya. Di fokus pertama kalau untuk affiliate pemula ya, itu banyakin video sama kategori produknya dulu. Jadi kalian nyoba beberapa produk kategori ya. Jangan satu niche ya. Saran saya jangan satu niche. Nanti kalau satu niche kalian terkendala sama seller. Di Shopee itu bukan market, bukan kayak sosmed ya. Jadi niche itu nggak begitu ngaruh-ngaruh amat. Bahkan apa ya namanya? Bahkan kayak orangnya aja nggak ngerti. Personal branding itu nggak begitu penting-penting amat. Orang tuh akan fokus ke produknya kalau di Shopee itu. Kalian pernah nggak belanja di Shopee video? Kadang lupakan tadi belanja ke orangnya siapa ya gitu. Nggak pernah ngecek sampai sedalam itu ya. Jadi makanya kalau satu video 1 hari itu kayaknya lama ya nanti. Lama. Jadi target kejar 1000 video dulu tuh. Udah kalau pengen penghasilan rutin tiap hari ya. Mbak Unisop, Pak saya daftar ekstra gratis ongkir gak bisa lewat HP, kenapa ya, padahal pengen jualan tapi jajan. Oh pakai ini aja, pakai Google Chrome, nanti pakai yang versi desktop. Nggak, untuk satu video mending 1 keranjang atau lebih bang, tergantung kondisi ya. Misal barang itu nggak ada mereknya, nggak ada brandnya, contoh nih kayak ini Center itu tuh nggak ada mereknya. Ini mau tak, saya malah lebih seneng satu video 1 produksi karena buat ngetes juga mana yang laku gitu ya. Misal Center 4 LED, ini karena nggak ada mereknya saya biasanya nambahkan lebih dari 1. Nah ini kan produknya banyak tuh, cuman beda toko doang ya biasanya ya. Jadi saya biasanya cuman apa namanya, 1 video 1 produk, cuman buat ngetes sih mana ya rame, nanti tinggal dibanyakin. Tapi minimal 2 lah ya, kalau ada kayak gini barangnya udah yakin bener ya sama, minimal 1 video itu 2. Jadi misal ada salah satu yang kosong, nanti nggak hilang keranjangnya. Kalau barangnya kondisi kayak gini ya, ini barang tanpa merek gitu loh istilahnya. Barang tanpa merek kayak gini kan enak tuh, jadi bisa nyebrang ke beberapa toko. Ini saya kemarin karena ada yang beberapa laku tak bikinin video ulang, cuman tak bedain tokonya. Itu kan sama-sama ini, produknya sama. Kadang saya nyontek punya yang lain nih, dia masukin produk yang dari toko mana itu kadang tak ambil ya. Nih nanti tinggal di favoritin dulu. Komisinya berapa nih? 300 rupiah, nggak apa-apa lah, diterima-terima aja ya. Terus cek dia masuk ke terlaris ini enggak gitu ya. Kalau pas masuk udah ambil yang dari terlaris, nah ini masuk nih ternyata, tak favorit ini. Nah nanti tinggal dibikinin konten. Nah gitu ya, riset simpelnya. Kalau saya mending tak pecah-pecah sih. Jadi minimal 1 video itu ada 2 produk lah. Tapi dengan catatan produknya itu tanpa merek ya. Kalau ada brand toko atau merek harus pastikan sama juga.
Saya kalau beda varian, beda toko nanti resiko ya. Tadi sampai mana nih? Bang, kenapa komisi tidak valid? Bang, iklan habis berapa? Iklan tuh hari ini habis berapa ya? Hari ini habis 250. 250-an. Kalau kemarin tuh cuma 400-an. Bang, iklan Shopee video sekarang lebih worth it ya. Iklan video baru muncul, belum dicoba. Bagus sih, saya selama ini pakai oke ya. Tapi dengan catatan video kalian udah bagus dulu. Sama untuk produknya ya, minimal per barang itu kejual harga komisinya tuh di 10.000. Kayak gini nggak bakalan cocok untuk di affiliatein, di video iklan. Karena apa, komisinya berapa tadi, 300 rupiah, nggak bakal nutup. Nggak mungkin sekali iklan laku 10 tuh jarang saya. Jadi saya biasanya kalau iklan itu cari produk-produk yang memang komisinya tuh di 10 ribuan lah. Jadi sekali iklan kan saya baca sehari 25.000. Minimal sehari itu ngejual 3 aja itu udah nutup. Ini ya, nutup penjualan ya. Coba yang terbaru masih bagus nggak iklannya. Ini setelah event tuh biasanya agak ada penurunan ya. Oh, masih bagus banget. Wah, mantap nih. 300.000. Ini komisinya di 14%. Jadi sekitar 35 ribuan lah ya. Iklannya ini baru jalan berapa ya? Baru sehari ya? Kayaknya baru sehari deh. 14.000. Profitnya 15 ribuan lah ya. Masih oke. Ini kemarin sempat bagus nih. Ini iklan 45.000 dapat 900. Ini kan komisi sekitar di 90 ribuan lah ya. Cuan 50.000. Masih oke. Jadi gampang untuk mencapai target itu. Jadi nggak begitu kepikiran. Kadang iklan nggak efektif pun masih nutup kayak yang terbaru tadi ya. Masih mepet lah intinya. Baik, itu live pergantian persesi di end live apa bablas. Saya untuk di siang hari bablas, tapi kalau pas maghrib itu dijeda. Tetap di stop dulu, nanti baru lanjut lagi. Tapi stopnya cuma 1 menit doang. Jadi pergantiannya tuh cepet ya. Tapi sebenarnya itu kurang bagus ya. Saran saya itu emang kalau bisa jangan sampai ada di stop. Tapi butuh kru yang banyak kayak gitu tuh. Harus ada admin yang gantiin gitu ya. Dari Imam T, Bang, kenapa komisi Shopee suka tidak valid? Komisi gak valid itu pertama di order sendiri, terus terdeteksi kecurangan ya di jaringan sama, alamatnya sama, kontak sama gitu ya. Terus transaksinya batal atau diretur. Nah, itu kayak gitu ya. Terus selanjutnya itu transaksinya nggak dibayar. Area ya, Bang, saya setelah upload selalu nonton video saya sendiri pakai akun yang lain, itu gimana? Jangan, mending pakai akun sendiri aja. Pakai akun lain itu resiko kena pelanggaran manipulasi traffic. Saya pernah kena pelanggaran soalnya. Anissa Febrika, toko punya aku di TikTok nggak bisa dapat voucher gratis ongkir. Tapi kok nggak gambar-gembok ya? Oh, ditunggu dulu, tunggu sampai ada beberapa transaksi, tunggu sampai ada beberapa ulasan, nanti baru muncul ya. Saya udah studi iklan Shopee itu kok agak mahal ya. Yang kemarin iklan 100.000 cuma naik penonton 100 orang. Ya, tergantung ya mahal enggaknya. Kalau mahal itu biasanya karena produknya itu emang trafficnya rendah banget ya. Produk spesifik nih biasanya. Makanya saya ya mungkin ada beberapa akun yang cocok pakai akun apa ya, iklannya itu view. Tapi saya lebih cocok iklan penjualan sih. Kalau iklan view nggak tahu kenapa jarang ada penjualan. Kalau di saya ya, bahkan kadang nggak ada penjual sama sekali kalau pakai iklan view. Kak Wulan, Bang, aku mau mulai jadi affiliate TikTok tapi follower belum 100. Kalau beli follower aman nggak ya? Gini, kalau beli follower kalian harus imbangi dengan konten. Jadi kalau konten misal sehari 2 atau 3 video gitu ya. Nah, kalian nambah followernya cuman maksimal 50 gitu aja biar kelihatan natural. Soalnya nanti kalau ada peningkatan yang nggak wajar karena beli ya, biasanya langsung disuntik 1000 gitu ya, itu biasanya nggak lolos. Simple kok, pengen viral tuh gampang. Kalian tuh bahas tentang kebijakan pemerintah aja, udah. Kenapa saya sekarang agak mulai nyinggung-nyinggung masalah berita politik gitu ya. Akun saya tuh kayak mau mati ya. Jadi ngedukasi sepi, jualan sepi, ya udahlah. Ngerosting pemerintah aja malah rame. Akhirnya tembus viral FYP kemarin. Tembus 1 juta view lebih. Follower naik banyak. Jadi kalian nge-screenshot berita, terus kalian komentarin aja. Perkara itu bener atau enggak, komentar kalian terserah ya.
Itu buat narik doang sih, narik view penonton doang. Karim bang, cara naikin ROAS ya? Biasa rata 1 bulan 11, cara naikinnya gimana tahapnya? Kalau di saya ya, pertama evaluasi produk-produk yang penjualannya dikit, nggak ada klik sama sekali dibuang. Terus yang kedua itu langsung dipaksa aja, ROAS-nya langsung di set tinggi ke 50, pentokin dulu. Sama ke Anissa, sama kayak juga pada pengen live. Iya ya. Saran saya mending kalian nge-review berita-berita ini aja, reaksi video itu. Harus pede ya teman-teman. Gini teman-teman, realita jadi afiliator itu ya jadi konten kreator juga. Nggak apa-apa agak deg-degan dikit ya. Paling resiko masuk penjara doang kok. Nggak, yang ya cari yang aman lah. Misal perselengkian apa itu ya. Mak-mak kan suka gosip tuh, ya udah gosip aja di TikTok tuh ya. Kalau cari aman ya udah daily my life itu udah paling enak lah, paling aman ya. Malah bagus ya, itu bangun audiensnya natural. Kalau beli itu kadang seringnya karena yang masuk yang follow tuh akun bot, dan Shopee TikToknya itu punya database ya. Oh ini akun-akun yang terindikasi bot itu nanti pas kita ngajuin jadi affiliate biasa ditolak, nggak lolos. Walaupun udah 800 follower kok belum bisa ya. Nah itu pasti sebagian ada yang beli tuh. Bang, kalau Shopee video niche campur-campur gimana? Shopee video malah saran saya campur aja, jangan satu niche ya. Di saya campur ya. Kalian belajar ke top kreator deh. Mana ada yang ya jarang sih yang satu niche gitu tuh, jarang banget. Ya ada yang satu niche, tapi saya udah cek ya. Itu hampir mayoritas tuh campur, jarang yang satu niche ya. Contoh nih, sekarang gini teman-teman. Masuk leaderboard itu ternyata nggak harus konten yang estetik loh. Nggak harus yang kayak mbak-mbak Instagramable kayak gini, enggak. Ini kayak bapak ini bisa dicontoh nih. Kontennya simple-simple loh. Tuh, yang masih males ngedit, males apa ya, wah HP saya nggak bagus, burik dan segala macam, udah tiru ini bapak ini, simple, bagus ya. Ini inspiratif sih menurut saya, keren ya, natural lah menurut saya. Bikin kontennya simple-simple, tuh bahkan di kebun gitu ya. Ini nge-review apa sih? Nge-review mic ya? Kok keranjangnya nggak ada ya? Stoknya kosong kayak. Nih teman-teman, kalau misal belum top creator, saran saya jangan ngasih watermark ya. Takutnya ada kepikiran pengen ganti nama, ganti username. Nah kayak gitu ya. Soalnya kalau misal kalian ganti, nanti watermark kalian nggak sesuai. Misal di sini tua bangke ya. Nah nanti kalau misal berbeda, itu resiko kalian malah dianggap re-upload nantinya. Padahal itu akun kalian aslinya. Jadi saya mending nggak apa-apa dicuri orang atau video nggak apa-apa. Oh sekarang kasih watermark aja percuma ya. Bahkan ada mukanya pun dicuri ya sekarang. Jarang sih yang satu kategori. Coba ini KRMA PD ini ya. Produknya apa? Produknya campur ya. Elektronik ada, perlengkapan dapur ada, fashion ada. Apa ini campur ya? Wah sekarang pada nggarap ini ya. Ini di TikTok juga rame ya nih. Jadi kita bisa kepoin nih mereka lagi nggarap apa gitu ya. Kuliner ada, makanan, semua campur, tisu ada. Tapi ini orang nggak sembarangan ya, dia riset nih, dia tahu produk-produk yang lagi trending. Makanya ya pantas lah bisa masuk di leaderboard ya. Belajarlah dari yang sudah bisa masuk di sini. Pasti ada sesuatu yang hebat ya dari mereka. Kok bisa masuk di situ? Cuma misteri ya, saya nggak tahu gimana caranya masuk leaderboard nih. Kalau leaderboard di live saya pernah, tapi kalau di sini nggak tahu standarnya seperti apa juga nggak tahu. Kalau dibilangnya harus video estetik, kualitas oke, pencahayaan oke, kayaknya bapak ini menurut saya ya biasa ya, nggak terlalu yang wah banget gitu ya. Tak kira tuh harus yang standarnya kayak gini ya, kayak punyanya mbak-mbak ini loh. Nah kayak gini, ternyata enggak ya, nggak harus yang se-estetik kayak gitu. Jadi masih ada harapan teman-teman yang masih belum jago ngedit, yang masih handphonenya biasa-biasa ya, tenang aja, tenang aja. Jadi masih ada peluang. Sampai mana? Terus sebagai saya cara naik ROAS tadi udah ya. Maaf baru join. Sapi live harus dipancing iklan. Iya, kalau sekarang sih nggak, susah ya organik ya. Yang menunggu bang, saya jadwalin video tapi nggak ke upload. Kayaknya nggak tahu lagi error ya. Bang les sapi masih ada prospek gak? Untuk saat ini agak berat ya. Ya masih ada, cuman harus serius banget. Nggak bisa
asal-asalan kayak dulu ya. Dulu sih asal nge-live lama, asal masukin produk aja laku. Kalau sekarang harus pinter riset, harus pinter ngiklan gitu. Samniva reviewer, Bang maaf baru join, apa betul kalau sapi live harus dipancing? Ya, ya kalau sekarang organik sudah kayak nggak ada harapan ya. Berarti harus upload manual per hari Bang. Iya kalau di sapi harus manual ya. Spill pendapatan, wah buat apa sih spill pendapatan ya, nggak penting ya. Warung unik, Bang posisi di Jepang, cara live setting audiens Indonesia gimana? Waduh gimana ya, pakai VPN sih harusnya. Karim, sebagai seller Bang, cara naikin ROAS biasa rata-rata 1 bulan tadi dah ya. Kalau untuk seller ya nih, berarti pertama cari ini aja, cari produk yang penjualannya paling bagus, yang diiklanin yang produknya penjualan bagus aja. Dievaluasi coba nanti beberapa produk diiklanin, mana yang konversinya bagus nanti baru digedein budgetnya di situ. Manusia bawa berkah Bang, kalau iklan tiba-tiba pertengahan habis cepat gimana solusinya Bang? Saran saya kalau habis tuh ya sudah dijeda dulu, nanti kalau pas mau diramein lagi baru di on ya. Kalau nggak dihapus saja iklannya, bikin ulang. Kalau boros banget, nggak efektif, nggak ada penjualan. Arena ya Bang, saya bikin video dengan baju yang sama dibaca sampai video berulang, itu gimana Bang? Berarti kalau no problem belum ada penjualan, kita bikin video produk yang di trending. Ya bener, ngikutin yang trending aja. Sebenarnya saya sering ya pakai baju yang sama, background yang sama. Yang penting kata-katanya terus videonya tuh fresh ya, tag ulang tuh aman sih. Sehari berapa kali post Mas? Saya minimal 5 ya. E-spotter Bang, saya sebagai seller gimana menurut Abang Oren Live biar rame? Untuk seller saya harus pakai full gimmick ya. Kayak ngasih hadiah handphone. Misal beli parfum dapat hadiah handphone, nah itu rame itu. Kalau enggak ya solusinya cuma ngiklan sih. Tapi saran saya gini, kalau seller-seller kecil agak berat ya live itu ya. Jangankan seller kecil ya, saya lihat brand besar pun mereka live-nya sepi. Karena traffic itu datanya dari halaman produk doang. Dan apakah pembelinya rata-rata memang butuh konten live? Nah, contoh fashion lah, fashion apa outfit gitu ya, itu live akan lebih bagus. Tapi kayak jualan apa ya, charger gitu tuh nggak begitu butuh ya. Charger terus power bank itu tuh nggak perlu, live tuh nggak begitu penting-penting amat sih. Mbak Yunisa tetap nggak bisa Bang, sudah coba pakai Chrome HP juga padahal udah belanja jajan nggak bisa live. Kenapa ya? Sudah coba pakai Chrome padahal udah belanja juga, kenapa ya? Wah kurang tahu ya. Pak bisa evaluasi toko saya, nggak minta saran, saya nggak begitu fokus untuk seller ya, saya affiliate di sini. Akmal Bang, aku udah ada satu produk laku tiap hari karena dapat view 9k, itu aku upload tiap hari kah? Ya bebas ya, terserah ya. Kalau misal ini di TikTok apa Shopee ini, kalau TikTok ya jawabin komentar itu bisa dengan video. Kalau di Shopee saya rasa iya, berarti kalian teman udah nemu produk winning itu. Pelajari konsep-konsepnya top-top kreator di sini ya, itu mereka juga kalau nemu produk winning mereka akan banyakin bikin video itu, kelihatan kok biasanya. Contoh Kak Herman nih, kita cocokin sama di dashboard ya nanti ya. Biasanya yang laku dia akan bikinin banyak produk. Terakhir dia posting tentang akun ya. Ini kan kalian tuh ada yang 2 video, ada yang berapa video itu ya. Bentar ya, koneksinya agak lag ya. Ini cuma 1 video, dia baru testing semua kayaknya. 1 video. Ya rata-rata 1 video semua ya. Pintar nih, diratain dulu ya. Barangnya sama tapi diratain. Jadi teknik yang saya sampaikan di awal tadi benar ya. Kita ratain dulu semua sellernya. Kan seller banyak tuh. Kadang satu merek tisu itu sellernya banyak. Itu kalian garap semua dulu. Ini cuma beda toko ini antara yang ini atau beda varian, beda kategori gitu dong. Sama ini kan beda nih tokonya. Jadi digarap dulu. Oh, ngikuti tren juga jualan baju jualan kayak macam-macam ya, campur ya. Coba cek yang lain ya. Padahal tadi nggak nampil muka rata-rata. Penasaran sama yang cowok ya, kalau cowok nge-reviewnya kayak gimana gitu. Wah ini keren nih, viewnya bagus-bagus ya, followernya 26.000. Tuh ada yang bikin 2 video ini berarti lagi rame ini biasanya. Bikin video lain dengan beda toko. Nah, strateginya mirip kan, barangnya sama cuman beda toko, itu dibikin satu video satu. Ini tak tunjukin ya, ini videonya kayak gini nih.
Ini videonya sama ya semua ya. Oh, satu video ternyata. Jadiin satu semua. Jadiin satu ternyata. Ini. Coba dia masukin 5 produk loh. Nih. Kalau barangnya sama, nggak ada mereknya, nggak apa-apa ya, dimasukin aja. Diratain. Karena kita nggak tahu mana yang nanti rame ya, meskipun kita udah riset sebelumnya. Tadi sampai nih. Bang, aku udah satu produk setiap hari tadi ya. Belum berani live karena belum dapat ekstra gratis ongkir normal mahal. Ya nanti dulu aja ya. Mending iklan produk dulu aja, nggak usah live dulu. Mas, kalau video belum ada view di Shopee boleh upload lagi? Boleh, nggak masalah sih. Saya juga kayak gitu, kadang 0 masih tetap tak upload. Iklan 400.000 untuk berapa video bang? Saya 400 itu kemarin tuh live streaming doang ya. Kalau video itu cuma 25.000 sehari per videonya. 250-an dapat berapa bang penjualan? 250-an tadi dapat berapa ya? Dapat 12 juta. Untuk hari ini iklan 270 dapat 12. Tapi realnya paling sekitar 10 jutaan ini. Enggak 12. Realnya cuman paling sekitar 10. Bahkan mungkin di bawahnya. Wah, itu Kak Dims nih ada yang nge-share tuh. Makanya teman-teman ya, di Shopee video itu kalian jangan nyepelein produk. Mas, itu kan barangnya murah, komisinya kecil. Tapi kalian kejar faktor kalinya ya. Kalau ada video yang rame, udah selesai itu, kelar. Mantap soalnya. Tutorial iklan SV. Lihat di YouTube ya, kalau tutorial iklan Shopee lihat di YouTube, saya udah lengkap. Tutorial pasang iklan live di Shopee Bang Yan, boncos mulu. Ada di YouTube ya nih. Wah, pada nggak subscribe ya? Pada nggak ngerti ya? Sehari iklan SV berapa SV bang? Saya sehari cuma satu video doang, belum nemu winning produk lain. Di sini cara iklan tuh udah lengkap banget ya, gratis lagi. Jam iklan yang bagus untuk video bang. Jam iklan kalau bisa dari pagi, biar budget kemakan maksimal. Cara ngiklan semua di sini ada semua itu. Jadi usahakan dari pagi ya. Komisi Shopee kok bisa diturunin seller ya bang ya, gara-gara penjualannya naik terus ya? Bisa, bahkan dihapus saja bisa ya. Di Shopee belum ada sistem proteksi kayak di TikTok. Shopee video iklan boncos organik malah jalan mas. Ya mending gak usah diiklanin, cari video yang lain. Simple ya. Dalam nambah follower Shopee video biar cepat gimana mas? Di Shopee nggak usah nyari follower, serius nyari penjualan aja. Follower itu nggak ngaruh teman-teman. Jadi top kreator, jadi leaderboard, jadi golden tick itu nggak ada syarat follower. Tanpek Jos tutor iklan SV mas ada di YouTube ya, nonton di YouTube aja. Ilham bang aku TC tapi kok Shopee penjualannya kenapa kira-kira gini? Top kreator golden tick itu nggak jamin traffic ya. Yang diomongin di Shopee itu bullshit semua. Nanti kalau golden tick itu akan lebih besar exposure-nya, akan direkomendasikan. Enggak, bullshit semua itu, sama aja. Saya justru ngalami sendiri ya. Puncak rekor tertinggi omset 1,6 M dulu itu malah enggak golden tick, belum golden tick malah. Setelah golden tick belum pernah malah nyampe segitu ya. Heran saya juga. BLHF basic. Akun Shopee lah saya kalau nggak ngiklan penjualan sedikit gak kayak pas ngiklan penjualan aku banyak. Ya emang sekarang kita emang diarahkan ke situ ya. Jadi mulai organic traffic itu sudah ditekan ya. Makanya mau nggak mau ya sediakan budget buat iklan ya. Iklan hari bagus nggak? Hari ini lumayan efektif ya, bagus ya, ROAS bisa tercapai. Kak Dims, Mbak Emma itu pernah share di trade komisi 100 juta cuma dari produk pembersih kulkas. Iya, dia nangkring terus tuh di leaderboard tuh, gila, keren banget ya. Ini channel saya Yandri Tulwahyono ya, nanti silahkan subscribe nih, gratis tuh. Ada bahas tentang iklan video, iklan live tuh ada semua. Ferdi, aku mau kejar video takut spam bang, minimal di jarak 1 atau 2 jam per uploadnya. Jadi nanti kalau udah upload, misal jam 8 ya, nanti upload lagi jam 9 atau jam 10 nya. Nawawi, saya kendalanya di SDM keluar masuk yang tiba-tiba izin dan lain-lain kacau. Iya, makanya ada sistem punishment ya. Kalau memang dia kadang dadak banget sering izin, mending keluarin aja sih. Kalau namanya karyawan ya, paling susah tuh kalau di live ya. Udah punya karyawan, punya co-host itu di SDM sih. Cara peringkat di situ apa bang? Nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Saya juga bingung kalau untuk syarat masuk leaderboard tuh nggak ada yang tahu.
Kalau dilihat konten, ada yang kontennya biasa aja bisa masuk di situ. Follower, ada yang followernya lebih kecil, ada yang masuk peringkat 1. Penjualan, omset, kadang yang omsetnya kecil masuk di situ juga. Saya juga heran, hitungannya dari mana ya. Konversi penjualan, kalau saya lihatnya ya itu dari pertumbuhan akun. Misal dia kontennya stabil, mungkin ya kontennya konsisten, original, terus ada peningkatan jumlah view atau konversi penjualan. Menurut saya itu bukan dilihat dari GMV-nya berapa, follower berapa, atau penjualan omset berapa, itu enggak dilihat ya. Raya Bang, cara iklan di video baik gimana? Cari video yang sudah hasil penjualannya, terus cari, dan video itu produknya kalau komisinya itu minimal di 10.000. Dari manusia bawa Bang, kalau iklan tiba-tiba di tengah cepat habis gimana Bang? Dihapus saja ya, bikin ulang, atau di stop dulu. BLH FSC. Akun Shopee Live saya kalau nggak ngiklan penjualan dikit tadi udah ya. Kreator teratas itu gimana Bang? Itu dia masuk masuk dengan kategori tertentu lah ya, bisa masuk di situ. Jadi itu sama Shopee itu berarti direkomendasikan. Oh ini akun yang bagus nih kayak gini gitu ya. Jadi diurutin ya kayak ranking lah ya. Baku random, maaf Kak, cek DM aku dong, aku udah nonaktifkan KTP di akun lama tapi tetap masih nggak bisa masuk. Open kelas nggak Om, orang Kebumen Om. Kalau KTP ya itu udah ada 6 bulan apa belum ya? Saya ingat saya tuh kalau hapus akun tuh harus nunggu 6 bulan baru bisa dipakai lagi ya. Saya kelas ada tapi online ya. Untuk Kebumen, iya saya tinggalnya di Kebumen, di Banjar. WW Alpha nanti ya. Mas kalau main fashion video aja bakalan kalah sama yang live? Enggak sih, yang video doang juga banyak ya. Thank you Kak Acep sudah share ya. Honor Mas Shadow Affiliate gimana pendapat sampean Mas? Shadow Affiliate, maksudnya gimana nih? Shadow pen atau apa? Nih Maya Skin, Bang kalau live-nya skincare tapi Shopee videonya campuran kita di Shopee itu nggak ada hubungan antara live dan video. Jarang banget masuk live itu dari video itu, jarang banget ya. Kecuali influencer, sekelas influencer tuh baru ngaruh mungkin ya. Misalkan influencer skincare kalau jualan alat penambal ban gitu ya nggak nyambung ya. PTRK kalau live update Oren pakai JMV Max luas 45 kok sepi banget. Sado kekuras tapi nggak ada closing. Berarti perlu dievaluasi tuh dari produknya, hostnya itu dievaluasi dulu. Yang nggak ada penjualan dikeluarin, yang nggak ada klik keluarin gitu ya, diganti produk yang lain. Terus hindari seller yang live. Samniva, iklan Shopee mending penjualan apa penonton? Kalau di saya ya, di akun saya itu yang efektif tuh penjualan. Saya udah nyoba pakai penonton tuh malah jarang dapat penjualan, bahkan nggak ada penjualan sama sekali kadang. Udah ngiklan habis 100-200 nggak ada penjualan sama sekali, itu sering ya. Kaisa Fashion, kecuali mungkin ya karena kan mungkin produknya elektronik jadi harus butuh orang yang spesifik ya. Kalau penjualan kan dicariin tuh orang yang punya daya beli khusus untuk di produk kategori ini atau memang lagi nyari produk itu. Kalau penonton kan ya yang penting asal lagi buka Shopee langsung dimasukin aja, dikenain iklan kayak gitu ya. Makanya kadang random kalau yang penonton tuh. Kaisa, Bang cara rubah akun data Shopee bisa nggak, soalnya PP affiliate belum bisa cair. Bisa sih dirubah ya. Tinggal diedit aja itu di bagian pengaturan pembayaran. Manusia bawa berkah. Makasih Bang, sehat-sehat Bang. Oke, sama-sama Kak Manusia bawa berkah. Clara, Bang mending affiliate apa seller? Kalau sekarang saya mending affiliate sih, nggak pusing ya. Seller pusing banget sekarang. PTLF nonstop apa atau jeda-jeda Bang buat iklannya bagus? Kalau bisa tuh lanjut ya, jangan dijeda-jeda ya, jalan terus. Cara penjualan Shopee Live biar banyak gimana Bang? Kalau nggak ngiklan, cari yang komisinya kecil, cari yang kompetisinya kecil gitu ya. Tapi ya itu resikonya nggak nutup biayanya ya. Padahal Abrori, cari yang sellernya nggak nge-live gitu. Kalau sekarang ya. Padan Abrori, baru mau mulai mirroring dari TikTok ke Shopee, awal mulanya gimana Mas? Yang penting kontennya harus shareable ya, bisa ramah di dua platform itu. Contoh, jangan ada watermark platformnya, misal logo, username TikTok atau apa itu jangan sampai ada. Terus jangan nyebut TikTok atau Shopee-nya juga di video itu. Udah intinya itu sih. Terus nyebutnya jangan keranjang kuning tapi keranjang kiri bawah atau pojok kiri bawah gitu. Simple. Shopee Live harus tampil muka ya Bang? Iya, kalau sekarang wajib harus tampil muka.
Faisal Amar, kalau live bareng sama TikTok bisa gak? Bisa bisa aja, tapi ya resiko ya kena pelanggaran ya. Gerlang Project, saya upload jarak 2 jam kena spam. Itu kalau kena spam gini aja, kalau bisa konsep videonya dibedain ya. Jangan mirip-mirip banget intinya. Kas distro. Sehari upload berapa video bang? Saya 5 sampai maksimalnya 10-an. Nano Setiawan, bang kalau bikin video di APK TikTok terus di up ke Shopee apa enggak? Aman sih ya. Ini ada nih cara aman nih. Cara aman mirroring nih. Cara tips aman upload mirroring ini, nanti lihat video yang ini nih. Tak jelasin semua di situ ya. Masuk terus up Shopee. Masuk leaderboard dari Kak Deulus ya. Masuk leaderboard itu rank berapa sampai rank berapa Kak? 1 sampai berapa ya tadi ya? 20-an kayaknya. Kalau bisa masuk di situ, wah enak ya. Follower, viewer itu naik cepet. Tapi followernya rata-rata afiliator juga sih. Nah, alhamdulillah saya ikutin terus dari YouTube sampai sekarang udah berjalan ada 10 host. Wih, sangar. Ngeri banget nih. Sangar nih Kak Nomi. Nah, cep leaderboard itu apa bang? Itu peringkat kreator terbaik lah ya. Untuk standarnya kurang tahu ya. Itu nggak ada detailnya sih dari Shopee-nya. Nah, karena sebelumnya saya seller dan sekarang seller jalan dan affiliate jalan. Wih, mantap nih. Rizky MS yang komen yang dibaca beda, nggak apa-apa. Karena ini orang nggak sabaran. Pendatang baru. Pak, aku pakai produk di atas rata-rata di atas 100k, bagusnya pakai ruas berapa? Mau ikut kelas caranya bi aku parek mas. Rata-rata di atas 100k ya. Aduh, ruas tuh nggak bisa ditentukan dari rata-rata gini ya, nggak bisa sih. Komisinya malah, komisinya berapa itu? Cari sepatu kafe gimana ya? Kalau saya cari yang lagi trending, biasanya trending terus apa ya? Rating tokonya bagus, stok banyak. Bila setiap hari ganti produk bisa nggak? Bisa. Ambil dari video saya di Shopee ada yang view 16 ribuan, tapi ada juga yang 0 view tipsnya bang. Berarti udah bagus ya. Yang 0 view ya udah biarin aja. Fokus ke video yang baru aja. Dipelajari itu gimana caranya kok bisa 16 ribu. Nah, tinggal ditiru aja konsepnya. Kak Rahmat, bang live streamer PC pakai webcam sudah tidak bisa dapat akses ya? Masih bisa sih. Tapi nggak tahu untuk akun-akun baru ya. Mio bang iklan di SV sekarang lagi worth it nggak? Masih worth it sih, masih oke ya. Punya saya masih efektif sih. Imaya Skin bang rekomendasi apa yang jernih dong, yang oke. Kalau rekomendasi harus ada budgetnya berapa ya? Saya kalau bagus ya iPhone 16 Pro Max tuh bagus tuh. Rule case bang lebih efektif aktifin opsi kontrol penonton atau enggak? Nggak usah sih. Pavilion sekarang lebih enak tren daripada TikTok ya bang. Lebih enak apa? Honey Style, pelanggaran video dilihat di mana bang? Soalnya upload masih video watermark video. Kalau biasanya videonya warnanya gelap, nah itu berarti kena pelanggaran. Kalau di TikTok ya, di Shopee ya. Kalau di TikTok sih di kesehatan akun. Cara seperti orang gimana om? Langsung di YouTube aja tuh. Di sini lengkap ya. Cara riset. Mau yang gratisan ada, pakai tool ada. Tuh cara riset produk affiliate Shopee. Cara riset winning produk Shopee video. Saya masih pakai ini, masih worth it, masih oke lah. Saya biasanya pakai ini toolsnya. Kalau nggak pakai tools ya juga bisa ya. Ini pakai Shopee ini kalau saya. Jadi bisa lihat data trend. Misal nih saya jualan charger gitu ya, tampilkan data lengkap. Nah ini bisa nunjukin apa yang lagi naik. Misalnya power bank ya, saya nyari power bank. Oke, tampilkan data lengkap. Saya cari yang trend. Oke, ini merek apa ini? Jadi nanti bisa dicek di sini. Tuh. Nanti yang iklan apa yang nggak iklan tuh bisa kelihatan juga ya di sini. Kalau saya biasanya ngeceknya yang ulasannya sudah di atas 500 lah minimal ya. Ini contoh. Ini beberapa kemarin yang masuk saya tuh yang ini kayaknya. Ini udah masuk belum ya? Ini data di saya ya, power bank. Oke. Ya masuk ya, ini Ecmic ini. Jadi penjualan nomor 1 di akun saya. Ini data live saya ya. Kalau dari data Shopee tadi dia peringkat
peringkat berapa tadi? Nggak peringkat pertama sih, ini peringkat nomor 10-an lah ya. Nah ini saya emang strateginya biasanya ngambil peringkat nomor 6 ke bawah. Kalau nomor 1 sampai 5 itu biasanya agak susah ya. Saya udah nyoba masukin ini, tapi nggak kejual. Yang laku biasanya yang bawah-bawah sini. Nih. Terus ini juga laku. Belum tak masukin ini. Misio ini nggak tak masukin karena sellernya lagi nge-live. Pokoknya seller live tuh jangan dimasukin lah ya. Nah, semua itu ya ini emang data ya, tapi harus perlu dites juga. Coba masukin ke live dulu, nanti kalau bagus baru. Ini kayaknya oke nih, tak masukin dulu lah. Lagi tren ya. Nah, ini enak. Terus kita bisa ngecek kompetitor siapa yang lagi nge-live. Cuman toolsnya berbayar ya. Komisinya juga bisa dicek di sini. Toolsnya, komisinya di 8.000, lumayan kan. Nah kalau nemu produk bagus gini difavoritin dulu udah ya, ntar tinggal masukin ke live. Kalau secara tanpa tools ya gampang ya, tinggal kayak gini aja, misal power bank dan baterai udah. Ambil 20 produk pertama ya muncul di atas ini, masukin aja ke etalase aja. Nah ini saya juga ada, jadi kombinasi ya, pakai tools sama manual juga. Ini tak masukin semua, ternyata yang paling laku yang ini punya saya. Jadi harus dites ya. Ada nggak ada sampel, masukin aja ke live. Contoh ini ya, dia peringkat 3. Jadi yang di halaman depan ini masukin aja semua. Tapi cari yang ada komisinya ya. Kalau takutnya nggak ada komisinya. Jadi nyarinya dari sini. Ini kategori populer gini tuh udah cukup sebenarnya. Kalau yang gratisan ya, itu masukin aja. Karena masing ya cocok-cocokan ya, ada yang datangin traffic, ada yang enggak, ada yang kejual, ada yang enggak gitu ya. Kadang udah dimasukin ke live, wah trafficnya bagus nih, dia banyak yang datangin traffic gitu ya. Misalkan bisa dicek tuh orang yang lagi masuk dari mana aja kan bisa dicek ya. Nah tapi nanti tetap dicek ya, itu ada penjualan kak. Kalau cuma klik doang nggak ada penjualan dan kalian ngiklan ya, itu mending keluarin. Karena biasanya yang kliknya banyak tapi nggak ada penjualan, itu biasanya bikin boncos. Contoh ini tak keluarin hari ini, sudah nggak memenuhi syarat ya. Kliknya banyak, masukin keranjang cuma 2, penjualan 0, udah keluarin, ganti yang lain. Nextdoor ini kejual juga. Terus nanti cari data seminggu ya, minimal saya seminggu sih, seminggu. Sekarang kipas ya lagi naik ya. Kipas angin kayaknya lagi bagus nih hari ini. Oke, nyari ya kipas portable. Kipas portable. Kalau mau yang langganan boleh langsung di bio tuh, ada untuk langganan Shoptik ya. Tuh. Nanti langsung dapat diskon 400-an ya. Setahun 500-an jadi. Ini setahun loh ya, 500 itu setahun. Jadi hitungannya ngirit. Wah, banyak ya lagi naik ini, merek-merek baru nggak kenal ya. Ulasan. Harganya cari yang minimal 80 lah ya. Soalnya minimal ngejar komisi di 5.000 saya per penjualan produk. Kalau yang barangnya harga 30 ribuan gini nggak masuk kalau di live-in. Kalau video sih oke ya. Kok kebanyakan merek-merek nggak terkenal ya sekarang ya. Iya banyak yang merek baru. Coba yang kayak gini tuh komisinya berapa? Kalau komisi di 5 ribuan sih oke ya. Dr. Spock. Oh ini untuk punya sampelnya kemarin. Ini kita lihat kompetitor live-nya. Wah, campur mama nih. Kipas lagi oke ya. Kalau 10% sih oke harusnya. Kalau 10% ambil berapa ini? 3,5, 31. Tadi awal live baru 2 jutaan ya, udah naik ya. Dari jam 6 tadi. Berapa ini komisinya? Komisinya ketutup ya. 11.000. Wih, gede loh. Wah, nemu harta karun nih saya. Tak masukin di live ah. Nah, ini. Mantap. Kadang kayak gini ya, nggak sengaja nemu barang bagus. Komisinya gede. Sellernya nggak nge-live, meskipun saingannya banyak ya, tapi kalau selama di sini nggak ada live-nya, sellernya aman ya. Masukin ke live aja. Masukin ke etalase aja. Lumayan ya. Tapi harus gusur ya, etalasenya penuh ya. Tak masukin lah.
Saya mulai geser nih kayaknya, saya mulai geser ya, yang dulunya charger geser. Makanya penting ya, evaluasi produk itu penting. Apa sih yang lagi rame gitu ya, di akun kalian sendiri juga perlu ngecek 7 hari terakhir ya. Iya, sekarang geser ya, rata-rata yang laku kipas nih, kipas portable, kipas meja gitu ya. Oh iya bener nih, mulai bergeser ya, yang awalnya charger dulu TWS saya, TWS geser ke charger, enggak ke charger dulu ya, dulu perlengkapan listrik kayak colokan listrik, terus geser ke center, terus charger, adaptor, kabel, power bank. Nah sekarang larinya ke kipas nih. Alat konten saya udah nyerah, udah nggak ada penjualan, susah banget. Ini komisinya juga lumayan. Penting ya, makanya harus sering-sering ngecek ya. Soalnya namanya pemain online ya, digital marketing itu mainnya data sih. Saya upload berapa? Saya 5 ya target ya. Leaderboard itu yang peringkat tertinggi ya. Terus tadi video saya di Shopee ada yang view 16.000 tadi udah. Pangkal efektif aksi kontrol penonton tadi udah. Bang kalau pas golden tick dan sekarang nggak golden tick, apakah ada perubahan penjualan? Ada sih, konversinya yang jelas ya. Kalau traffic sih hampir sama, mirip-mirip ya. Yang kerasa banget saya di video, Shopee videonya turun banyak banget. Pencet ROAS yang tepat dong, boncos mulu, ada di YouTube saya ya. Cara setting ROAS YouTube seru, udah lengkap ya. Menentukan ROAS iklan yang pas biar nggak boncos itu ada ya semua. Dilihat di situ. Saya promosikan YouTube terus biar 100.000 subscriber. Gratis tuh. Bang set terus yang tepat. Iklan sekarang kalau jualan kelas soalnya dihujat terus ya. Rumah canggih. Rekomendasi Shopee untuk iklan bagus gak? Enggak sih. Saya berapa kali ikut rekomendasi Shopee malah kadang nggak ada penjual sama sekali ya. Kak Nawawi, saya temennya Mas Wildan, Kang Wildan Tasik. Waduh iya keren banget tuh. Wah Mas Wildan tuh keren banget ya, itu Sultan Tasik, itu luar biasa. Gila ya, keren-keren ya, orang Tasik luar biasa ya. Di pedalaman kaya-kaya gitu loh. Mantap nih. Serius teman-teman, kalian jangan sepelein orang-orang desa ya. Oh temannya Mas Wildan, wah kalau ketemu salam Mas Nawawi, salam kenal juga ya. Beli iPhone Inter worth it nggak Mas? Worth it sih. Saya yang dipakai buat live streaming akun utama itu aja iPhone Inter. Bekas saya belinya. Jadi kalau rusak tuh nggak khawatir buang, beli lagi. Fadian Afrori, kelas HP Average yang sebenarnya itu udah lengkap untuk pemula. Lengkap banget, komplit pol. Dari basic banget. Ivan apa gimana Bang Yan? Kemarin lumayan ya, cuman saya sayangnya nggak begitu maksimal di iklannya. Uninstall, omset 800k ya, iklan 47.000, efeknya 17, tapi kadang di data penjualan kalau beda dengan iklan. Iya, karena semua laporannya itu masih dalam bentuk estimasi. Jadi kadang biasanya itu di bawahnya ya. Fadian Abrori, punya Mas sendiri lebih tinggi di Shopee atau TikTok secara hasil? Masih gedean di Shopee sih. Saya Shopee double ya, di live sama video. Mas ya Mas, kalau seller omset di Shopee harus dilaporkan ke pajak enggak ya? Iya, kalau seller iya. Meskipun besok akan double ya, dipotong juga ya. Platformnya akan motong. Nah ini besok juga bingung ya, kalau memang itu diberlakukan. Kemungkinan kalau memang dari platformnya sudah motong, berarti teman-teman nggak usah lapor. Kalian tinggal laporin penghasilan dari lain. Kayak gitu ya. Kalau saya kan misal konten kreator nih. Saya yang dari Shopee Affiliate itu karena sudah dipotong, makanya nggak saya laporkan. Saya penghasilannya yang saya laporkan itu kayak dari endorse, kayak dari apa ya, bayaran bikin video kayak gitu sih. Gimana event 88 kemarin? Kemarin termasuk bagus ya, cuma saya nggak begitu maksimal di iklannya. Dini, pemula riset produknya gimana kalau yang rame trending kena centang kuning? Ambil peringkat nomor 6 ke bawah kayak punya saya tadi ya. Kalian pakai HP apa? Saya untuk handphone, untuk yang di Shopee itu pakai iPhone 11. Yang ini pakai webcam sih. Dimas, GMV Max TikTok bagus apa enggak Mas? GMV Max TikTok saya nggak begitu oke ya. Iklannya TikTok sekarang kan jelek kan. Peter, kalau nggak ada yang nonton harus tetap ngomong ya Mas? Iya, harus tetap ngomong.
Saya di pelosok Cianjur Selatan. Kang, salam kenal Kang, siap bulan lalu dari Tasik Selatan. Oh iya, saya Kang lancar ya. Oke, makasih Mas Nao ya. Baper belanja. Bang mau tanya, kalau di Shopee iklan dihentikan, apakah bisa diambil kembali saldonya? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Harus dipakai buat iklan lagi ya. Bang, kalau post video Shopee apa harus random? Apa kalau kita punya sampel kita post terus sampel itu? Random aja sih. Saya yang paling konyol tuh pernah nge-review apa ya? Speaker punyanya orang lah itu. Tak review. Laku kejual 2 lumayan. Padahal speakernya harga mahal ya, 1.600.000-an tuh. Spoutable. Yang konyol lagi itu ada kenalan dia nge-review daun pisang, jantung pisang gitu. Orang lagi apa ya, parkir motor listrik di depannya aja di review ya. Kejual loh. Serandom itu ya. Kejual 3. Mantap ya. Mungkin karena di luar nalar ya. Jadi apa ada orang beli motor listrik di Shopee? Ternyata ya banyak loh. Banyak ternyata yang beli motor listrik ya. Kan sekarang ngetren bocil-bocil pada mintanya motor listrik kan. Mas Heri, kalau lab pakai HP sampai dicas ya? Iya, dicas terus, nggak pernah dicopot casnya. Kalau copot pasang itu malah ngerusak baterai. Saya udah pengalaman tuh, satu handphone yang copot pasang itu kena layarnya sama baterainya, jadi baterai headnya drop banget. Centang korek dicopot Mas? Iya, saya udah 2 kali dicopot ya. 2 bulan main SV masih baru dapat 20k, apa salah di reset produk? Ya ampun, baru 2 bulan ya. Nanti kalian tuh kalau ngerasa bersalah atau enggaknya itu tunggu sampai 1000 video dulu. Misal 1000 video, saya udah posting 1000 video Mas, tapi kok nggak ada penjualan sama sekali, udah mending nggak usah main affiliate tuh berarti. Emang lagi sial banget tuh. Ini udah lumayan tuh pecah telur tuh. Ada yang 2 bulan tuh nggak pecah telur banyak ya. Biasanya itu masalahnya di kuantitasnya sih. Sehari paling cuma 1 video doang gitu ya. Kapan kayaknya di Shopee kan susah dapat view tuh. Kalau beli sampel buat live itu nunggu ada penjualan dulu atau klik aja Bang, dilihat berapa harinya? Saya itu nunggu bener-bener sampai valid, bahkan ada sampai sekarang ya. Mungkin dari laku sampai nggak laku tuh nggak punya sampelnya. Dan seringnya kecewa. Berapa kali saya pernah ya, saya tuh deket sama sellernya, bahkan kenal ya. Penjualnya udah banyak, tapi saya nggak, ya malu ya istilahnya kalau minta sampel ya. Nah ya udah saya beli sendiri tuh sampelnya. Powerbank harga 300.000. Awalnya tuh laku banget loh. Nah barangnya pas sudah sampai, nggak tahu kenapa kok barang itu nggak laku sama sekali. Akhirnya barangnya tak pakai sendiri tuh, biar nggak nyesek-nyesek amat lah ya. Kadang gitu ya, aneh ya, kenapa pas setelah beli kok malah nggak laku gitu loh. Lucu ya. Live nih hijab terus SV-nya random, worth it nggak Mas? Nggak masalah sih, nggak masalah sebenarnya. Beda moderator pakai akun yang beda atau yang sama Kak? Moderator pakai akun yang sama, login pakai akun yang sama. Karena biar bisa nyepil, bisa ngeset iklan. Tapi moderator yang dipegang sama hostnya itu beda akun, biar bisa ngelihat detail produk. Tapi kalau yang saya dari sini itu pakai akun yang sama. Jadi biar bisa ngeset iklan gitu ya. Kalau nggak pakai akun yang sama nggak bisa soalnya di sini tuh. Ya baterainya habis ya. Ini saya pakai akun yang sama. Biar bisa ngeset iklan. Wah iklannya mau habis ya. Tambahin dikit lah ya. Masih jam 10 ya. Hari ini bagus kok. Nyampe target nggak sih? ROAS dapat sih. Set 45 dapat di 43. 13 biaya iklannya 300.000. Ini ya cukup lah ya. Daripada nggak nyampe target. Saya kalau omset di bawah 10 juta itu boncos biasanya. Berarti kalau di Shopee nggak berlaku nih produknya random aja. Iya random aja. Kecuali situ influencer beauty gitu ya. Kayak Tasya Farasya itu nggak mungkin dia akan nge-review pompa ban ya. Distributor.
Saya sudah memenuhi syarat golden tick, masih dalam antrian terus berapa lama? Wah, nggak ada yang tahu itu. Hanya Shopee dan yang di atas yang tahu ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 6 bulan katanya, tapi nggak golden tick. Tapi mending up SV produk riset yang trending kayak yang Om ajarin tadi ya. Iya sih. Dari trending itu masih akurat ya kalau saya sendiri alami. Tapi ngambilnya yang 6 ke bawah ya. Kalau ngambil yang nomor 1 sampai 5 itu yang garap biasanya golden tick kreator besar semua lah. Saya berapa kali nyoba kalau garap yang nomor atas malah susah kejual. Jadi mending garapnya yang peringkat nomor 6 ke bawah gitu ya, 5 ke bawah gitu ya. Sampel gratis di Shopee syaratnya gimana Bang? Nggak ada syarat khusus sih, tinggal request saja. Kadang banyak banget ya undangan tawaran dari sampel kreator tuh, tapi nggak saya ambil ya. Saya kadang dicuekin tuh, sampel gratis nih masih ada yang jalan nggak ya? Diproses, dikemas. Oh, baru 1 doang yang di ini. Selesai. Banyak yang cuek sih. Ini kemarin dapat power bank, CCTV. Apa ini? Oh, dari Akom ada undangan khusus juga kemarin. Apa ya? Dari Brooklyn malah ngasih nih. Case mahal dikasih, lumayan ya. Nah, ini ada penawaran. Coba teman-teman cek di tawaran dan penjual dulu. Sering ada banyak yang ngasih sampel gratis tuh. Sampel gratis. Dimanfaatin aja ya. Ini saya udah request tapi salonnya agak aneh ya. Masa mereka minta data. Wah, ini ngasih sampel semua ini remix nih. Bentar ya. Yang lain tak minta aja Pak ya. Saya tak minta dulu nih, soalnya nunjukin alamatnya. Yang penjualannya gede mana ya? 400 yang bisa fast charging, PD charge. RPP 125 berarti ini fast charging. Oke, tak. Saya jangan sampai dapat barang sampah ya. Mumpung dikasih kesempatan tuh ambil aja. Nggak dikasih ya. Ternyata beda ya. Udah pernah berapa kali. Oh, pinter. Yang penjualannya dikit, dia berani ngasih sampel. So, biar laku mungkin ya. Nggak apa-apa, usahakan. Black, white, pink, purple, black. Kalau yang dari tawaran tuh rata-rata kadang sering dikasih ya. Sering dapat lah intinya. Kalau yang dari tawaran dari penjual yang kayak gini nih, kadang dikasih. Dan enaknya ini ada diskon tawaran khusus. Oh, ini masih ada ya. Saya masih ada sampelnya nih. Akom power bank nirkabel 8%. Biasanya kalau di live-nya udah kenceng itu sampel dikejar terus ya. Saya akun lain tuh juga akunnya kecil cuman live-nya kebetulan bagus banget ya. Tawaran sampelnya banyak banget, sampai dikontak langsung eksklusif gitu. Kelebihannya di situ. Jadi mereka langsung ngerti ya, peringkat-peringkat kreator yang banyak ngejualin produknya itu nanti langsung muncul di situ. Udah nanti langsung dikontak biasanya. Jadi kadang nggak usah minta sampel, udah langsung disodori, tawari. Masih ke ROAS nggak? Saya iklan semua ya di live tuh pakai ROAS. Kalau yang di video belum ada ROAS. PTS 100 produk itu pokoknya di kategori yang sama atau random. Kalau di live itu saran saya satu kategori. Kalau random itu nanti yang di video aja. Jadi daerah untuk setting iklan video Shopee bagusnya mulai jam berapa? Kalau bisa dari pagi. Soalnya biar nanti budgetnya termakan maksimal ya. Soalnya kalau mulainya malam itu biasanya kemakan cuma dikit. Kalian budgetin 25.000, paling cuma kemakan 300 rupiah, 500 rupiah gitu. Mas Heri, kalau main SV agar gold tick harus ada wajah kita semuanya, nggak wajib sih. Banyak kok yang golden tick tanpa wajah itu banyak kayak sekarang. Tapi nggak tahu di awal dia nampil wajah apa enggak ya. Bahkan ada yang video-video re-upload video Cina tuh golden tick ya, kecolongan sih kayaknya. Banyak yang nggak nampil muka ya, contoh ke mana ya. Ini banyak yang nggak nampil muka juga kayaknya. Nih, ini nggak nampil muka nih, tapi videonya estetik banget ya. Ada sesekali dok kalau fashion. Terus misal ini biasanya mbak-mbak yang estetik sinematik ini tuh jarang nampil muka ya kan.
Itu bisa golden tick nih. Bisa golden tick tanpa nampil muka. Tapi dengan syarat videonya harus yang proper. Harus yang oke ya. Cara ngitung performa gimana mas? Performa saya biasanya ngitung dari konversi penjualan sih. Kalau misal di bawah 5% itu banyak perlu dievaluasi. Laila Store sama bang, sebelumnya punya sampel masih bisa kejual. Pas udah beli sampel produknya digas top kreator. Saya kayak kadang gitu. Gini teman-teman. Teman-teman kalau live-nya lagi bagus itu akan banyak yang nyuplik barang terlaris kalian. Makanya sekarang itu perputarannya cepat. Yang dulunya laku banget, tahu besok nggak laku kejual sama sekali. Ternyata pindah ke sebelah. Ada yang niru gitu ya. Hampir mirip top produk kita tuh ditiru sebelah gitu ya. Aneh loh, barang udah nyampe. Ada yang nanya ya, udah ditunjuk-tunjukin nih barangnya kayak gini nggak kejual loh. Aneh ya. Heran ya. Jadi nyesel banget rasanya beli sampel itu tuh. Makanya sekarang udah males beli sampel ya. Saya akan mengupayakan nyari dari seller dulu, mintain dari seller. Kalau kepepet banget baru beli. Tapi sekarang saya batasin. Kalau harga barangnya di atas 200 tuh udah nggak mau beli saya. Mas Evadi, Bang soalnya boncos. Jadi barang datang udah nggak ngangkat lagi. Dijual juga jual second kayak power bank itu kan nggak laku ya. PK sampai video bagusnya penjualan atau view? Kalau saya bagusnya di penjualan sih. Core setting, komisi berapa? Komisi apa nih? Ngatur waktunya kemarin katanya buat 1 hari mas, jadinya bagus per 1 hari atau sepanjang hari? Oh, kalau waktunya 1 hari. Kalau saya maksimal 2 hari. Dalam kece saya banyak yang beli di live tapi besoknya nggak masuk di data penjualan itu mas. Biasanya transaksinya batal atau nggak jadi dibayar atau retur tuh. Oh, ambilnya trade di nomor 6 ke bawah ya om, tak kira malah ambilnya 1. Wah, kalau 1 sampai 5 itu berat biasanya, saingannya sama top kreator gede. Biasanya yang garap tuh kreator besar. Ya kenapa barang itu masuk di situ kan pasti ada sesuatu, lonjakan transaksi tinggi. Nah, biasanya yang garap raksasa semua. Nah, 4 cabang malam ini penontonku 5.000 2 jam tapi iklannya irit, kenapa error apa gimana? Gini ya, kalau habis event orang tuh sudah habis duitnya, jadi udah dimaksimalin di belanja 88. Apalagi di Shopee itu karakternya pembelinya itu sudah cerdas-cerdas ya, teredukasi semua, well educated semua. Jadi mereka benar-benar ngejar CO itu difokusin di tanggal cantik, tanggal kembar atau pas PD besok. Beda di TikTok ya, TikTok kadang pas tanggal cantik nggak begitu ngaruh-ngaruh amat kecuali kreator besar ya. Kayak Kocun gitu ngaruh ya karena mereka ada event khusus. Kalau di video biasanya nggak jauh beda. Di Shopee itu pembelinya udah yang strict banget ya. Mereka kalau misalnya baru tanggal 1 nih, mereka nunggu nih sampai 8 hari buat CO pas di tanggal kembar gitu. Jadi setelah event itu biasanya wis iklan lambat, traffic sepi, penjualan susah gitu ya. Itu wajar banget. Saya dapat beberapa penawaran giliran ajuin siapa diajuin. Ya sama. Saya dari 10 minta ya. Paling 1 yang dapat gitu ya. Padahal ya penjualan juga oke ya barang itu ya. Banyak dicuekin. Om Siampang, tapi untuk pemula langsung brutal atau slow dulu ya Bang VT-nya? Brutal tapi terukur ya. Jadi misal 5 aja video tapi per video itu di jarak minimal 2 jam, 1 jam lah ya. Di Shopee 1 hari 3 VT sudah cukup. Ya, yang penting kualitas sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kelamaan nih kalau 3 VT ya. Ntar jalan 5 bulan ngeluh, mas saya masih sepi, masih segini aja gitu ya. Soalnya di Shopee video itu view-nya susah ya. Fadian Abrori, sepengaruh apa kalau kita review produk yang nggak masuk peringkat 6 ke bawah? Pengalaman saya ya, kayak capek doang. Jadi udah bikin banyak video tapi nggak kejual sama sekali. Saya ngalaminnya kayak gitu sih. Tapi untuk produk yang peringkat yang 6 ke bawah itu ya kadang baru 1 atau 2 video udah langsung laku gitu ya. Jelly bukan kayak di TikTok filter trendingnya per minggu ya om ya. Bisa di set bulanan bisa sih. Rama David King, ngeri mas, JMV sekarang lumayan agak stabil ya, lumayan lah ya.
Kemarin 88 iklan live Shopee gacor nggak bang? Lumayan, tapi saya kemarin salah strategi ya, iklannya kurang berani. Harusnya tuh ROAS-nya tak turunin, kemarin nggak tak turunin karena trauma di paginya. Di pagi itu nggak efektif, ternyata siangnya bagus ya, saya nggak ngecek pas siangnya. Harusnya di siang hari itu udah mulai diturunin, sampai malam nggak saya turunin. Ada grup affiliate WA nggak bos? Ada di Telegram, itu gratis di bio. Caranya golden tick biasanya dari apakah bisa dari video, bisa dari live, atau bisa dari keduanya, tinggal pilih salah satu. Tapi saran saya yang lebih mudah itu dari video. Om siang bang, aku pemula di Shopee, bingung menentukan produknya, jadi aku cari penjual di atas 3.000 aja, gimana? Tergantung kategorinya sih. Kalau saya yang nyari yang penjualan di atas 3.000 itu agak susah, karena biasanya barang elektronik itu perputarannya cepat, nggak nyampe 3.000 pun kadang udah ganti produk lagi baru. Laila Store di era Jeffy Ross iklan live Shopee apakah masih pakai traffic driver mas? Udah enggak, itu sudah enggak relevan, kecuali memang kondisi pengen organik ya. Pas main organik ya udah pakai traffic driver dulu. Masih faedah di Shopee bagus satu nih, apa campur banget ada efeknya bang? Kalau di Shopee video campur aja sih, jangan satu nih sih, enggak ngaruh. Ada grup affiliate, ada ya di bio itu grup tele gratis. Iva, assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam, salam kuna. Oke. Rumah bapak mas main herbal rawan kah? Sebenarnya nggak rawan ya, asal kalian tahu cara mainnya sih. Tapi kalau saya masih nggak berani main herbal ya, saya agak trauma kena pelanggaran terus. Kadang ngomongnya itu keceplosan, nyebut penyakit, nyebut apa namanya overclaim tuh loh, nyebut khasiat gitu ya. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. PTR evaluasi produk buat live, buat tahu efektif enggaknya itu per berapa hari mas? Saya 2 hari sekali itu wajib evaluasi ya. Dan cirinya nggak efektif gimana? Sebenarnya di YouTube sudah lengkap ya teman-teman. Itu lengkap banget asli di YouTube nih. Nih misal di YouTube saya ya, itu misal evaluasi live, evaluasi live tuh kayak di kelas ada yang tak private ya videonya. Kalau di sini juga udah cukup sih. Nah, kapan saatnya evaluasi produk live streaming Shopee? Nah, ini cara evaluasinya juga ada. Cara cek evaluasi Shopee di aplikasi Shopee itu juga ada. Udah lengkap ya. Kalau saya ngeceknya gini, biasanya yang nggak ada kliknya. Misal barang itu udah dimasukin 7 hari tuh, tapi kliknya nggak ada ya. Misal nih ya. Jadi ngeceknya lewat creator.shopee.co.id, nanti masuk ke menu live, masuk ke daftar produk. Nah, nanti tinggal di sorting kayak gini. Nah, untuk produk-produk yang nggak ada klik sama sekali atau nggak ada yang masukin keranjang, dibuang. Ini udah tak buang, ini udah, bentar ya, ini udah kebuang. Jadi nggak ada yang masukin keranjang juga, nggak ada penjualan apalagi, udah keluarin. Diurutin dulu. Yang pertama nggak ada penjualan, terus setelah itu nggak ada yang nambahkan ke keranjang, terus nggak ada klik produk, udah keluarin. Besok tang gitu ya. Terus ini juga ini nggak ada penjualan, nggak ada yang nambahkan keranjang, ada satu tapi nggak ada yang CO, sama aja ya, buang. Terus ini tak keluarin karena terlalu murah barang, jadi komisinya nggak nutup, ya udah keluarin meskipun lagi trending ya. Nah terus misal ini nih, ini ada penjualan nih satu, ya udah di skip dulu, biarin ya, saya buang yang bawah ini. Kayak gitu terus tuh sampai nanti ketemu halaman produknya itu di 40%. Itu udah oke itu. Nanti bisa stabil. Pencari rezeki. Bang mau tanya bang, boleh? Ini udah berapa jam ya? Udah 1